Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami tentang organisasi profesi. Saya Vika Amalna sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi. Menurut James Demony mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia yang memiliki tujuan bersama, seperti itu. Dan ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Herbert A. Simon, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta itu memiliki peranannya masing-masing, seperti itu. Dan yang kedua yaitu Ralph Carter Davis, berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Lalu, definisi organisasi profesi secara Islam. Seperti yang kita ketahui dan yang tertulis dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan dan telah bergabung dalam sebuah wadah organisasi tersebut. Di Indonesia, sekumpulan dari beberapa orang itu biasanya disebut ikatan, persatuan, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi profesi secara umum. Yang pertama yaitu organisasi profesi akuntan. Terdapat satu organisasi akuntan di Indonesia yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI. IAI membentuk 4 kompartemen sesuai dengan bidang kegiatan para anggotanya, yaitu yang pertama kompartemen akuntan publik, kompartemen anggota manajemen, dan kompartemen anggota pendidik, dan kompartemen akuntan sektor publik. Sasaran pembentukan IAI ini adalah untuk melindungi status profesi akuntan di Indonesia, mendorong profesi akuntansi kepada publik untuk mendukung pembangunan nasional Republik Indonesia, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan akuntan Indonesia, melindungi Badan Akuntan Indonesia, dan mengembangkan keahlian dan tanggung jawab anggota Ikatan Akuntan Indonesia, serta mendukung dan menciptakan tindakan positif terkait dengan pembangunan nasional Indonesia. Kemudian kode etik Ikatan Akuntan Indonesia ini atau IAI merupakan aturan yang mengatur perilaku etika para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesional. Berikut beberapa kode etik akuntan Indonesia. Yang pertama, integritas. Jadi seorang akuntan itu harus mempunyai integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kemudian yang kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi atau kehati-hatian, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, perilaku profesional. Jadi seorang akuntan itu harus mempunyai sikap atau perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan Indonesia. Kemudian
Selanjutnya yaitu organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesional guru, terletak pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengacu pada Undang UUGD Nomor 14 Tahun 2005 bahwa organisasi profesi yang terbentuk dilindungi secara perundang-undangan. Begitu juga Orprof yang diakui Indonesia tentu sudah memiliki badan hukum dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa macam organisasi profesi keguruan ini yang sudah terlegalitas diakui oleh pemerintah berdasarkan surat Dirjen GTK pada tanggal 4 Desember tahun 2015, yaitu diantaranya ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, kemudian PGSI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, ada kemudian FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, kemudian FGII, Federasi Guru Independen Indonesia. Nah, kemudian organisasi profesi teknologi informasi. Nah, di zaman teknologi ini muncul profesi baru, yaitu profesional atau profesional IT. Profesi IT banyak macamnya, tergantung pada keahlian yang spesifikasi tertentu, misalnya sistem analis, programmer, konsultan IT, dan lain-lain. Kemudian organisasi profesi di bidang IT di Indonesia itu ada dua, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia, disingkat dengan IPKIN. Kemudian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, disingkat menjadi APJII. Kemudian Kode Etik Profesi IT membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam lingkungan dengan hubungan antara profesional atau pengembang IT dengan klien, antara profesional itu sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu hubungan profesional dengan klien misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Dan kemudian macam-macam organisasi profesi menurut Islam itu yang pertama Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia, disingkat ADPISI. ADPISI berdiri pada tahun 2005 dengan misi utama menjadi organisasi profesi dosen-dosen PAI pada perguruan tinggi umum yang unggul dan berkontribusi terhadap pengembangan PAI yang rahmatan lil alamin. ADPISI merupakan wadah organisasi bagi seluruh dosen PAI yang mengajar di perguruan tinggi umum baik negeri maupun swasta. Visi dari Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia ini adalah menjadi organisasi profesi dosen-dosen PAI pada perguruan tinggi umum yang unggul dan berkontribusi terhadap pengembangan PAI yang rahmatan lil alamin. Kemudian ada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau disingkat dengan AGPAII. Setiap guru pendidikan agama Islam dituntut untuk dapat berperan secara aktif dan menampilkan nilai-nilai dinamis, damai, toleran, dan inklusif, sehingga mampu mengarahkan berbagai kemajuan pada tantangan zaman yang dihadapinya. Kemudian ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia disingkat IAEI, adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan pendidikan dan sosialisasi ekonomi Islam. Terkait riset
IAEI ini membuat Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan FREX. Forum ini program tahunan IAEI bersama Otoritas Jasa Keuangan dengan mengundang para akademisi untuk terlibat dalam upaya mendukung pengembangan riset keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Sebagai organisasi pada akademisi dan praktisi, IAEI ini bertujuan untuk membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional. IAEI juga mempunyai visi menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi Islam di Indonesia ini. Kemudian manfaat dari organisasi profesi menurut Islam dan secara umum, yaitu adapun manfaat yang akan diperoleh dari organisasi profesi menurut Breko, yaitu di sini minimal harus ada 4 manfaat yang diperoleh. Yang pertama, dapat lebih mengembangkan dan memajukan profesi. Kedua, mampu menertibkan dan memperluas bidang gerak profesinya itu. Kemudian dapat menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesinya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Baik, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Saroh akan menjelaskan tentang tujuan dan ciri-ciri organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. 1. Kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. 2. Profesionalisme, diperlukan individu yang jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. 3. Kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. 4. Kepercayaan, pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin kerangka standar etika profesi yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Untuk memenuhi 4 hal tersebut dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesional dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat, maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi. Adapun tujuan organisasi profesi antara lain: 1. Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang pengembangan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. 4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. 5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Tujuan organisasi profesi menurut Islam. Tujuan pengembangan organisasi Islam ialah untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Untuk pencapaiannya, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penajaman akan visi dan misi organisasi yang disertai dengan tafsirannya agar mudah dipahami oleh bawahan.
2. Membangun organisasi menjadi mission, fokus, vision, direct, philosophy driven, value based organisasi. 3. Meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pemimpin dengan anggota organisasi. 4. Meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. 5. Meningkatkan keterbukaan dalam berkomunikasi. 6. Peningkatan semangat kerja para anggota organisasi dan juga kemampuan pengendalian diri. Ciri-ciri organisasi profesi secara umum. Secara umum, ciri-ciri organisasi profesi adalah 1. Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. 2. Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. 3. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. 4. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. 5. Memiliki sifat kepemimpinan kolektif. 6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam. 1. Mengajak manusia mengesahkan Allah dan memberantas syirik, kekafiran, dan kemungkaran. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat dengan seruan, taatlah kalian kepada Allah dan esakanlah Dia, dan jauhilah semua yang sesat. 2. Memberantas kemungkaran, terutama semua bentuk keyakinan dan perbuatan syirik. Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 41. Artinya, orang-orang yang bila kami beri peluang mengurus bumi, mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, mengajak kepada tauhid, dan mencegah syirik dan semua urusan menjadi milik Allah. 3. Tidak mau menggunakan hukum-hukum selain syariat Islam sebagai tatanan yang mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini. Bila ternyata menolak penerapan syariat Islam sebagai hukum untuk mengatur tatanan kehidupan di dunia ini, maka organisasi semacam ini jelas bukan organisasi Islam. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 50. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah sebagai tatanan yang mengatur kehidupan manusia, dan siapakah yang lebih baik tatanan hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang beriman? 4. Melakukan kontrol terhadap para anggotanya sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran syariat di dalam organisasinya, dan memberikan nasihat kepada semua anggotanya, pimpinan maupun anak buah tersebut. Dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Islam itu nasihat. Kami bertanya, nasihat bagi siapa? Nabi Muhammad menjawab, nasihat untuk mentaati Allah, kitabnya, Rasulnya, dan nasihat untuk menyadarkan para pemimpin umat Islam dan seluruh kaum muslim. Hadis riwayat Muslim. 5. Islam dinyatakan dengan jelas sebagai dasar organisasinya dan tujuannya menegakkan syariat Islam. Dalam tatanan kehidupan manusia di dunia ini, Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 19. Sungguh agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dan ayat 85. Barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka selain sekali-kali amal kebajikannya tidak diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.